semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 11-1 yang beranggotakan saya, Luneta Doroti dengan nomor absen 24, Saya Firda Sari Kusuma dengan nomor absen 18. Saya Salwa Zaya dari nomor absen 40. Saya Farid Agustiawan dengan nomor absen 16. Saya David Maksudini dengan absen 12. Saya Semikero Prosperos dari nomor absen 43. dan pada video kali ini kami akan melakukan percobaan mendemonstrasikan tali pada kaleng Frisian Flag. Tiap hari susu Frisian Flag. Selamat menyaksikan. Pertama, siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu 9 buah kaleng susu Frisian Flag, benang kasur, gunting, penggaris, pensil, dan pulpen. Sekarang kita masuk ke percobaannya. Pertama, kita akan mengukur panjang tali jika diikatkan pada 2 kaleng. Langkah-langkahnya yaitu 2 buah kaleng secara lurus dan berdekatan, lalu kita lilitkan benang kasur pada bagian bawah kaleng yang disusun itu. Di sini kita dapatkan bahwa terdapat gap atau jarak antar kaleng yang kalau kita ukur pakai penggaris, panjang jaraknya atau panjang gapnya itu sekitar 0,1 cm. Setelah ujung benang yang satu bertemu dengan ujung benang lainnya, kita gunting deh benangnya. Lanjut, kita luruskan benang kasurnya dan kita ukur panjangnya secara akurat menggunakan penggaris. Setelah itu, gambarkan 2 buah kaleng Frisian Flag di buku tulis menggunakan pensil. Jangan lupa kita tandai gap itu di gambarnya. Kita juga gambarkan proyeksi dengan menggunakan pulpen merah, proyeksi dari 2 kaleng tersebut. Proyeksinya digambarkan dari titik pusat lingkaran ke setiap garis singgungnya. Sekarang kita masuk ke proyeksi 3 kaleng. Seperti biasa, kita susun dulu ketiga kaleng Frisian Flag hingga membentuk segitiga seperti ini. Lalu kita ikatkan benang kasur pada ketiga kaleng sampai ujung kaleng yang satu ketemu dengan ujung kaleng lainnya. Selanjutnya kita tandai ujung benang itu pakai pulpen, lalu kita gunting deh. Lanjut, benang yang udah digunting kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Setelah itu kita gambar lagi ketiga susunan kaleng di buku tulis dan proyeksikan pakai pulpen merah. Lalu lanjutkan kembali diameter kaleng itu ke dalam rumus. Jangan lupa tandai juga jarak antar kaleng atau gapnya pada gambar. Kita bandingkan lagi deh hasil perhitungannya. Sekarang kita masuk ke proyeksi 4 kaleng. Langkah pertama, susun dulu keempat kaleng Frisian Flag hingga membentuk segi 4. Lalu ikatkan benang kasur pada keempat kaleng sampai ujung kaleng yang satu bertemu dengan ujung kaleng lainnya. Lalu kita tandai ujung benang itu pakai pulpen, lalu kita gunting. Selanjutnya, benang yang udah digunting kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Setelah itu, kita gambar lagi keempat susunan kaleng di buku tulis dan proyeksikan pakai pulpen merah. Lalu masukkan kembali diameter kaleng itu ke dalam rumus. Jangan lupa tandai juga jarak antar kaleng atau gapnya pada gambar. Lalu kita bandingkan lagi hasil perhitungannya. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi 6 kaleng. Seperti biasa, kita susun dulu ke 6 kaleng tersebut hingga membentuk seperti piramida. Lalu, kita ikatkan benang kasur pada ke-6 kaleng sampai ujung kaleng yang satu ketemu dengan ujung kaleng lainnya. Terus kita tandain benang itu pakai pulpen, lalu kita gunting deh. Lalu benang yang udah digunting kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Setelah itu, kita gambar lagi ke-6 susunan kaleng di buku tulis dan jangan lupa untuk diproyeksiin pakai pulpen merah. Lalu masukkan kembali diameter kaleng itu ke dalam rumus. Kita bandingkan lagi deh hasil perhitungannya. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi 7 kaleng. Seperti biasa, kita susun dulu ke 7 kaleng Frisian Flag hingga membentuk seperti bunga. Lalu kita ikatkan benang kasur pada ke-7 kaleng sampai ujung kaleng yang satu ketemu dengan ujung kaleng lainnya. Kita tandai ujung benang itu pakai pulpen, lalu kita gunting deh. Lanjut, ukur benang yang udah digunting tadi pakai penggaris.
Setelah itu, kita gambar lagi ke 7 kaleng di buku tulis dan jangan lupa untuk proyeksiin pakai pulpen merah. Lalu, Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan pada panjang tali yang melilit 2 buah kaleng Frisian flag. Nah, untuk hal-hal yang kami ketahui yaitu diameternya sebesar 7,3 cm dan jari-jarinya itu setengah dari diameter, yaitu setengah dari 7,3, yaitu 3,65 cm. Lalu jarak antar kaleng yang tercipta atau kita sebut gap sebesar 0,1 cm dan juga panjang asli tali yang kami ukur menggunakan penggaris sebelumnya yaitu sebesar 38 cm. Rumus yang kami gunakan dalam perhitungan ini adalah 2 kali panjang busur setengah lingkaran ditambah 2 dikali diameter ditambah gap atau jarak antar kaleng. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar proyeksi berikut ini, panjang tali yang melilit 2 buah kaleng tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu 2 buah busur dan juga 2 buah diameter yang kita tambahkan dengan gap atau jarak antar kaleng. 2 buah busur ini adalah komponen dari juring pada lingkaran, di mana juringnya ini berbentuk setengah lingkaran dan terdapat 2 buah juring, maka bisa disimpulkan ada 2 buah panjang busur. Lalu kita lanjutkan rumusnya, 2 dikali 180 derajat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran yaitu 2 PR ditambah 2 dikali diameter ditambah gap. Pada juring tersebut, sudut juringnya itu adalah lurus. Yang berarti, di mana kita dapatkan 180 derajat per 360 derajat? Sudutnya adalah 180 derajat. Lalu, untuk rumus mencari panjang busur sendiri adalah sudut juring dibagi dengan sudut satu lingkaran, yaitu 360 derajat, dikali keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Maka kita dapatkanlah rumus ini. Kita sederhanakan menjadi 2 dikali setengah dikali 2 PR ditambah 2 dikali diameter ditambah gap. Angka 2-nya bisa kita coret, lalu kita masukkan angka-angkanya yaitu 2 dikali 3,14 dikali 3,65 ditambah 2 dikali 7,3 ditambah 0,1 sama dengan 22,92 ditambah 2 dikali 7,4 sama dengan 22,92 ditambah 14,8. Maka hasil perhitungannya kita dapatkan yaitu 37,72 cm. Kita cari selisih antara panjang asli tali sebelumnya dengan hasil perhitungan yang kita dapatkan menjadi 0,28 cm dari hasil 38 dikurangi 37,72, di mana ini merupakan perbedaan yang sangat kecil dan hampir mendekati angka 38. Lanjut kita masuk ke penjelasan perhitungan proyeksi pada 3 kaleng Frisian flag. Pertama-tama kita diameter kaleng sebesar 7,3 cm di mana jari-jarinya itu adalah setengah dari 7,3 yaitu 3,65 cm. Kemudian masih sama seperti sebelumnya, jarak yang tercipta antar kaleng atau kita sebut gap itu sebesar 0,1 cm. Kemudian panjang asli tali yang sudah kita ukur menggunakan penggaris sebelumnya itu kita dapatkan 45,2 cm. Kami menggunakan rumus 3 kali panjang busur sepertiga lingkaran ditambah 3 dikali diameter ditambah gap atau jarak antar kaleng. Pada gambar proyeksi ini, panjang tali yang kami lilitkan pada diri dari komponen-komponen berupa 3 buah panjang busur yang berasal dari sepertiga lingkaran, yaitu ada 3 buah sepertiga lingkaran. Sepertiga lingkaran ini kalau kita gabungkan akan menjadi 1 lingkaran penuh. Panjang tali atau benang yang melilit 3 buah kaleng ini juga terdiri dari 3 buah diameter, juga kami tambahkan dengan gap atau jarak antar kaleng sebesar 0,1 cm. Kemudian kita lanjutkan rumusnya, 3 dikali 120 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 PR ditambah 3 dikali diameter ditambah gap. 3 dikali 120 derajat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran yaitu 2 PR ditambah 3 dikali diameter ditambah gap atau jarak antar kaleng. Pada gambar proyeksi, tercipta sebuah segitiga sama sisi yang ada di tengah-tengah gambar di mana jumlah sudut untuk segitiga sama sisi sendiri adalah 180 derajat. Besar salah satu sudut dari segitiga sama sisi adalah sebesar 60 derajat. Kemudian dapat 3 buah persegi panjang di mana besar sudut dari salah satu persegi panjang itu sebesar 90 derajat. Kemudian kita tahu bahwa besar satu lingkaran pada lingkaran itu adalah 360 derajat, yang mana untuk menghitung sudut yang tercipta pada busur ini adalah 360 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi juga dengan 60 derajat, maka didapatkanlah hasilnya sebesar 120 derajat. Kemudian rumus dari panjang busur sendiri adalah 120 derajat per 360 derajat yaitu total sudut satu lingkaran dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2 PR.
Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 dikali 1/3 dikali 2 PR ditambah 3 dikali diameter ditambah gap. 3-nya kita coret, kemudian dihasilkanlah 2 PR ditambah 3 dikali diameter ditambah gap. Kita lanjutkan menjadi 2 dikali Pi-nya itu 3,14 dan jari-jarinya 3,65 ditambah 3 dikali diameternya 7,3 ditambah jarak antar kaleng atau gapnya yaitu 0,1. Maka kita dapatkan 22,92 ditambah 3 dikali 7,4 yaitu sama dengan 22,92 ditambah 22,2 sama dengan 45,12 cm. Lalu kita bisa dapatkan bahwa selisih yang tercipta antara panjang tali asli yang sebelumnya kita ukur memakai penggaris dengan hasil perhitungan yang kita dapatkan adalah 45,2 dikurangi 45,12 sama dengan 0,08 cm. Yang mana selisihnya itu tidak berbeda jauh ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan pengukuran panjang tali pada 4 buah kaleng. Panjang tali asli yang kita ukur menggunakan penggaris sebesar 52,6 cm. Perhitungannya yaitu 4 dikali panjang busur 1/4 lingkaran ditambah 4 dikali diameter ditambah gap atau jarak antar kaleng. Nah, panjang tali yang tergambar itu terdiri dari komponen-komponen berupa 4 buah panjang busur dan juga 4 buah diameter yang kita tambahkan juga dengan gap atau jarak antar kaleng. Maka kita lanjutkan rumusnya. 4 dikali rumus panjang busur yaitu 90 derajat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran yaitu 2 PR ditambah 4 dikali diameter ditambah gap atau jarak antar kaleng. Nah, ada gambar proyeksi ya. Terdapat 2 buah persegi panjang, di mana persegi panjang sendiri total sudutnya 360 derajat, yang satu sudutnya itu sebesar 90 derajat. Sudut-sudut lainnya yang tercipta pada satu lingkaran itu bentuk siku-siku atau tegak lurus, maka bisa kita simpulkan bahwa tiap sudut yang ada pada satu lingkaran ini bersudut 90 derajat. Kita masukkan lagi ke rumus panjang busur yaitu 90 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran yaitu 2 PR. Maka kita lanjutkan rumusnya, 4 dikali, kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali 2 PR ditambah 4 dikali diameter ditambah gap. Maka 4-nya kita coret, memasukkan angka-angkanya 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 3,65 ditambah 4 dikali diameternya 7,3 dan jarak antar kaleng atau gapnya masih sama yaitu sebesar 0,1. Lalu kita lanjutkan 22,92 ditambah 4 dikali 7,4 sama dengan 22,92 ditambah 29,6 sama dengan hasilnya yaitu 52,52 cm. Maka kalau kita selisihkan panjang tali asli yang kita ukur menggunakan penggaris dikurangi dengan hasil perhitungan yang kami dapatkan yaitu sama dengan 52,6 dikurangi 52,52 sama dengan 0,08 cm, di mana ini merupakan selisih yang tidak jauh. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil perhitungan pengukuran panjang tali pada 6 buah kaleng friction flag. Panjang asli tali yang kami ukur menggunakan penggaris sebelumnya sebesar 67,2 cm. Untuk rumus yang kami gunakan dalam perhitungan ini yaitu 3 dikali panjang busur 1/3 lingkaran ditambah 6 dikali diameter ditambah gap atau jarak antar kaleng. Pada gambar proyeksi berikut ini, panjang tali yang dililitkan pada ke-6 kaleng terdiri dari beberapa komponen yaitu 3 buah panjang busur yang berasal dari 1/3 bagian dari lingkaran yaitu sebesar 3 buah. Diameter yang kita tambahkan juga dengan gapnya yaitu 0,1 cm. Panjang tali juga terdiri dari 6 buah yaitu 3 dikali 120 derajat per 360 derajat dikali 2 PR ditambah 6 dikali diameter ditambah gap atau jarak antar kaleng. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar proyeksi, terdapat 6 buah persegi panjang yang mana besar sudut salah satu sudut pada persegi panjang adalah 90 derajat. Di tengah-tengah gambar proyeksi ini terdapat sebuah segitiga sama sisi yang cukup besar di mana sudut pada satu segitiga sama sisi berjumlah 180 derajat. Maka dapat kita ketahui bahwa salah satu sudut pada segitiga sama sisi sebesar 60 derajat. Kemudian untuk mengetahui besar sudut yang pada juring ini adalah 360 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 60 derajat, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 120 derajat. Maka kita masukkan angka 120 derajat ini pada rumus panjang busur yaitu 120 derajat per 360 derajat dikali 2 PR. Panjang tali yang melilitkan
7 buah kaleng ini terdiri dari sederhanakan menjadi 3 dikali 1/3 kali 2 PR ditambah 6 dikali diameter tambah gap. Angka 3-nya kita coret karena bisa kita bagi. Kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali Pi-nya 3,14 dan jari-jarinya 3,65 ditambah 6 dikali 7,3 ditambah 0,1 sama dengan 22,92 ditambah 6 dikali 7,4 sama dengan 22,92 ditambah 44,4 sama dengan 67,32 cm. Maka kita bisa dapatkan bahwa selisih antara panjang asli tali yang kita ukur sebelumnya dengan hasil perhitungan yang kita dapatkan adalah sebesar 0,12 cm. Terakhir, kami akan menjelaskan mengenai perhitungan pada panjang tali yang dililitkan pada 7 buah kaleng. Untuk diameternya sendiri masih sama, yaitu 7,3 cm, di mana jari-jarinya adalah 3,65 cm, kemudian jarak antar kaleng atau gap yang tercipta adalah 0,1 cm, dan panjang asli tali yang kami ukur menggunakan penggaris adalah 67,3 cm. Kemudian untuk hasil perhitungannya, kami menggunakan rumus 6 dikali panjang busur 1/6 lingkaran ditambah 6 dikali diameter ditambah jarak antar kaleng atau gap. 6 buah juring yang bentuknya itu 1/6 lingkaran, di mana yang merupakan komponen dari panjang tali ini adalah busur dari juring 1/6 lingkaran tersebut, di mana terdapat 6 buah busur. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa ada 6 buah diameter, yaitu 7,3 cm yang kita tambahkan dengan gapnya yaitu 0,1 cm. 6 dikali 60 derajat per 360 derajat dikali 2 PR ditambah 6 dikali diameter ditambah gap atau jarak antar kaleng. Nah, dari mana kami mendapatkan 60 derajat per 360 derajat? Seperti yang bisa kita lihat pada gambar proyeksi, di bagian tengah itu tergambar segi 6 beraturan, di mana besar salah satu sudut segi 6 beraturan adalah 120 derajat. Lalu kita lihat lagi bahwa terdapat 6 buah persegi panjang, di mana sudut salah satu persegi panjang adalah 90 derajat. Maka kemudian kita bisa cari besar sudut dari juring, yaitu sudut satu lingkaran yaitu 360 derajat, kita kurangi dengan 90 derajat, dikurangi 90 derajat, dikurangi 120 derajat, maka kita dapatkan besar sudut juringnya adalah 60 derajat. Lalu kita masukkan rumus untuk mencari panjang busur, yaitu sudut juring dibagi dengan sudut satu lingkaran yaitu 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Maka kita masukkan angka-angkanya, 6 dikali 60 derajat per 360 derajat dikali 2 PR. Kita sederhanakan menjadi 6 dikali 1/6 dikali 2 PR ditambah 6 kali diameter ditambah gap. Kemudian angka 6 yang bisa kita coret, lalu kita masukkan angkanya yaitu 2 dikali 3,14 dikali 3,65 ditambah 6 dikali 7,3 ditambah 0,1 sama dengan 22,92 ditambah 6 dikali 7,4 sama dengan 22,92 ditambah 44,4. Maka kita dapatkan hasil perhitungannya yaitu 67,32 cm. Kalau kita cari selisih yang tercipta antara panjang tali yang kita ukur dengan hasil perhitungan kita, maka kita dapatkan bahwa selisihnya itu adalah 67,32 dikurangi 67,3, yaitu sebesar 0,02 cm. Selisihnya hanya sebesar 0,02, maka ini termasuk perbedaan yang sangat kecil. Yang kami dapatkan dari simulasi ini adalah setelah kami menghitung panjang tali yang kami lilitkan pada kaleng-kaleng tadi, kami menemukan bahwa terdapat selisih antara panjang tali asli yang kami ukur di awal menggunakan penggaris dengan hasil perhitungan kami menggunakan rumus. Namun perbedaannya sangatlah tipis. Angkanya tidak jauh berbeda dengan panjang tali sebenarnya, hanya berbeda koma saja. Hal ini disebabkan karena sifat dari benang kasur itu sendiri yang memiliki elastisitas tinggi dan tidak kuat seperti layaknya kawat, sehingga mudah direnggangkan. Hasil perhitungan di akhir pun menjadi sedikit berbeda, beberapa koma saja.